warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai BPG di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukhlis, guru kelas 3 di MI Nasul Ulum Pocek, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan Kementerian Agama P3 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 3 dengan materi menentukan ide pokok dalam teks untuk semester 1 sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya mohon dipersiapkan, silakan. Persiapan berdoa mulai. Semoga nanti mendapatkan ilmu yang mudah dari Allah Ta'ala. Untuk membiasakan kita membaca surat pendek, silakan dibuka buku juz amanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, sebelum kita dimulai, saya akan meminta kehadiran anak-anak. Anak-anak yang bilang hadir ya. Adila Kaila juga. Tidak masuk. Ahmad Hamdan. Keras. Alfia Fitri. Anggia. Pangrai. Al-Zaraka. Aulia Safira. Asmia Reina. Dina Nur. Febrianu. Istimani. Marwah Siva. Sebelum acara dimulai, pada kita belajar supaya semangat, tepuk anak soleh. Tapi tepuknya yang ngambil kompak, coba. Tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, tidak bisa sampai mati. Yes. Tepuk anak soleh. Kita akan mulai. Saya mau mengingat pelajaran yang kemarin tentang hewan. Siapa yang memelihara hewan di rumah? Katakan di sini. Apa? Yang keras. Kucing. Ada sebelah sini. Katakan. Ini. Ayam. Apa yang harus kalian pelihara hewan tersebut? Coba ini. Kalau kamu pelihara hewan, kamu ngapain? Diapakan? Dikasih makan, terus dikasih minum. Supaya apa? Supaya sehat. Dan sebelah sini, Pak. Kamu melihara apa tadi? Kucing. Gimana cara meliharanya? Dirawat. Cara merawatnya gimana? Kasih makan, kasih minum, bisa bermain. Ya kalau punya hewan di rumah harus dirawat. Kayak gimana caranya? Dikasih makan, dikasih minum, tempatnya setiap hari dibersihkan supaya sehat. Dan nanti tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi penting dalam teks bacaan sederhana dalam yang tepat dengan tepat. Dua, menentukan ide pokok dalam teks yang benar dengan benar. Tiga, menjelaskan ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Nanti kamu disuruh mengidentifikasi atau mengenal hewan. Yang kedua, menentukan ide pokoknya.
kegiatannya adalah pelajaran satu mengamati video, tahu dengan video. Yang kedua berdiskusi dengan barisan kelompok. Yang ketiga menjadi detektif yang mencari tahu ide pokok dari berbagai teks menarik. Jadi kamu menyimak video, terus berdiskusi sama kelompok. Nah sekarang kalian bagi 5 kelompok. Bagi lima kelompok. Bisa dipakai dari. Dengarkan video dengan seksama. Nah, boleh berbuka. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu, andai aku bisa terbang dari sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami Tenang saja, aku akan menggigitnya semua tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai melepaskan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain yang melihatnya dari bawah berdesak kagum dan bertanya kepadanya. hebat sekali sudah berjalan di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tenang saja. Kura-kura lupa dengan pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya terlepas. Alhasil kura-kura pun terjatuh ke tanah. Untungnya, kura-kura memiliki terburu keras yang melindunginya. Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah ia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Nah kita tadi video dari kita sebut. Nah sekarang kalian harus kelompokan kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok lima. Waktunya 5 menit ya. Nomor 1, apa judul
Sudah? Nomor 3 ya. Bagaimana perasaan kura-kura saat terbang? Perasaan gimana? Bagaimana perasaan kura-kura saat terbang? Perasaannya nomor 4 ya. Apa pesan burung merpati kepada kura-kura? Apa pesannya burung merpati kepada kura? Apa pesan burung merpati kepada kura-kura? Pesannya apa? Sudah selesai? Sudah selesai? Sekarang ini ada teks bacaan. Jadi nanti kamu masih kerjasama dengan teman kamu menemukan ide pokok. Ide pokok itu yang penting adalah bacaannya itu mulai dari yang atas sampai titik kamu coret. Tumbuhnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ide pokok. Kucing hewan peliharaan yang lucu. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Berarti kamu mengerjakannya mulai dari kucing sampai dengan friend. Paham? Nah, baik. Kalau paham, berarti ini saya kasihkan ya ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini garis bawahi. Sekarang baca di data saja. Sama dulu sama. Coba bawain. Kita mulai. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan, sekarang kita dengarkan teman kita dari sebelah sini, maju perwakilan 2, Isma sama Istifani. Yang lain mendengarkan ya. Ini di depan. Ini akan kesanti kita jawabannya. Nomor 1 baca. Nomor 1 yang saya bacakan. Apa judul cerita itu? Pura-pura sombong. Betul, pura-pura sombong. Nomor 2, siapa saja ada dalam cerita itu? Pura-pura Amsa, Mukai, dan Merpati. Nomor 3, di mana terjadinya cerita itu? Di
di hutan. Nomor 5, apa pesan kura-kura saat terbang? Ya, saya tidak boleh sombong, harus bersyukur. Tepuk tangan. Yang selanjutnya akan menentukan ide pokok dari yang ditempel tadi. Baca yang keras. Gajah hewan raksasa yang baik. Gajah adalah hewan darat terbesar yang ada di bumi. Tadi ide pokoknya adalah mulai dari awal sampai titik itu ide pokoknya. Kelompok 4. Nomor 3 dulu. Rana sama Salim. Dibaca yang keras ya. Nomor 1. Apa judul cerita itu? Pura-pura sombong. Nomor 2. Apa saja yang ada dalam cerita itu? Betul. Di mana terjadi cerita itu? Terjadinya di hutan. Nomor 4, kapan cerita itu terjadi? Di siang hari. Nomor 5, bagaimana perasaan saat terbang? Gembira atau senang? Dan selanjutnya menentukan ide pokok. Baca yang di bawahnya yang keras. Bukan Mas Oki sering dijadikan hiasan. Itu ide pokoknya yaitu dari yang pertama sampai di titik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Anak-anak, baik anak-anak, kalian tadi sudah menonton video, menjawab dan menentukan ide pokok. Nah sekarang mengidentifikasi informasi dan ide pokok dalam teks. 1. Informasi dalam ide pokok juga dapat ditentukan saat menyimak teks. 2. Ide pokok adalah hal utama dalam menjadi dasar penulisan saat suatu paragraf. 3. Ide pokok tersebut disebut juga gagasan pokok, gagasan utama atau gagasan pikiran utama. Yang terakhir, ide pokok terletak pada kalimat utama. Jadi utama itu yang di atas saja dulu, yang di atas sampai titik. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Sebelum tidur dengan doa, apa ada yang perlu ditanyakan? Sebelum mengakhiri pelajaran ini, jadi tugas kalian adalah membuat cerita hewan yang kalian pelihara. Contoh misal hewan ikan, burung, kelinci, dan menentukan ide pokoknya. Paham? Baiklah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum.